Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Galuh. Kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang peluang usaha nih. Eh, Kalau teman-teman punya jasa foto atau memang ada niatan nih mau buka jasa foto atau teman-teman bisa cetak foto sendiri ya. Ini ada dua pilihan. Biasanya ibu-ibu itu milih ya mau yang bingkai biasa ini ya konvensional ini biasa yang banyak ditemukan atau model yang glasswood seperti ini. Nah, ini ada dua pilihan. Kalau untuk ukuran sama dia 20 kali 25. Cuma memang kalau untuk yang glasswood itu terlihat lebih kecil. Padahal fotonya sama aja, cuma bedanya mungkin sisi kanan kiri atas bawahnya itu ada bingkainya kalau yang biasa nih, yang kaca ya. Nah, kalau dari segi harga tidak beda jauh dan kita bisa menjualnya pun tidak beda jauh ya. Nah, kalau untuk yang ini seperti biasa aja ya. Untuk cetak foto, kemudian dibuka bagian belakangnya, masukkan fotonya, ya sudah biasa lah. Ini sudah biasa. Nah, yang sekarang akan saya sharingkan yaitu untuk proses pembuatan si fotoblog atau ada orang juga yang bilang ini glasswood ya. Banyak sih banyak versinya, cuma yang jelas saya biasa bilangnya fotoblog ini ya. Ini untuk PAUD dan untuk sekolah-sekolah gitu ya, lumayan ya. Nah, sekarang apa saja sih yang harus disiapkan? Pertama, teman-teman harus punya si bahan dasarnya nih ya. Ini bahan dasarnya glasswood atau kalau orang mebel itu biasa bilang ini MDF gitu ya. Dia kayak campuran, tapi ini bukan MDF kayu. Dia kayaknya bukan dari bahan dasar kayu sih, ini lebih ke bahan dasar kertas-kertas bekas gitu yang dipadatkan kayak ini ya. Tapi ini biasa digunakan untuk mebel juga, untuk meja kayak gitu. Nah, ini bagian belakangnya yang hitam ini adalah stiker ya, stiker Dove dia yang berbintik-bintik tuh yang bermotif. Nah, ini teman-teman bisa melapisinya sendiri atau memesan yang sudah jadi. Kalau saya ini memesan sudah jadi karena sudah langganan. Biasanya saya beli satu dus gitu ya kalau masa-masanya wisudaan gitu ya. Terus untuk ukurannya ini hampir rata-rata standar semua sih. Saya pakainya tuh yang 10R standar ya. 20 kali ini 20 cm kali 25 cm. Kalau teman-teman mau beli online juga, nih bisa nih. Ini sekitar tebelnya itu 8 mili. 8 mili sudah cukup ya. Banyak di pasaran yang jual tuh 9 atau 10 mili. Kalau saya pakai 8 mili sudah cukup biar nggak terlalu tebal juga nggak terlalu berat juga seperti itu. Nah, setelah si bahan dasarnya sudah ada, selanjutnya ya fotonya lah. Nih fotonya. Ini cetakan fotonya saya pakai bahan kertas Fujifilm ya. Dia saya selalu pakai ini sih karena bahannya kayak apa ya? Kayak plastik itu. Jadi bukan kayak kertas biasa ketika disobek pun kayak ada lapisan plastik-plastik gitu ya. Nah, kemudian ini si kertas fotonya saya pakai yang Latser ya. Tulisannya tuh Lutzer. Bacanya Latser kali. Kali itu juga. Nah, ini dia ada teksturnya. Tuh ada kayak bintik-bintik itu ya. Kayak dove-dove gitulah. Jadi terlihatnya keren. Teman-teman bisa pakai kertas foto yang glossy yang biasa, kemudian dilapisi pakai laminasi yang bening, yang transparan atau yang doff. Cuma kalau saya pakai yang ini. Ini saya printnya pakai printer biasa, tintanya tinta art paper yang tahan air. Kalau teman-teman, saya tidak punya art paper, pakainya udah pakai tinta biasa, tinta originalnya pun bagus. Tapi harus dilapisi lagi sama laminasi ya, atau stiker transparan supaya kena air tidak luntur. Kalau ini dijamin tidak akan luntur sampai sampai punya anak cucu juga ya. Nah, setelah si fotonya itu sudah ada, ini si bahan kertas ukurannya A4. Nah, ini ukuran foto nanti kita akan potong nih, ukurannya 20 kali 25 seukuran dengan si blok kayunya ini. Nanti kita potong dulu ya. Oke, sekarang kita potong dulu si kertas fotonya. Ini buat teman-teman bisa jadi peluang usaha juga kan. Lumayan ya. Kita bisa membuat variasi cetak foto.
Biasanya teman-teman yang di kafe-kafe tuh, ini biasa yang tulisan-tulisan motivasi di kafe tuh biasanya pakai ini juga bahan dasarnya, cuma dia nggak yang tebel-tebel. Soalnya kan ketebalan juga ngaruh ke harga. Kadang ada yang tipis pakai yang 0,5, 0, atau 5 mili ya, 0,5 cm itu. Biasanya pakainya itu lebih tipis. Teman-teman nanti kalau ada yang butuh bisa saya jual secara online juga di marketplace. Nanti dilihat aja di deskripsi ya. Takut ada yang berminat, bisa pesan yang udah jadi, yang udah ada fotonya, atau memang bahan mentahannya aja. Saya selalu stok sih, stok banyak. Terus langsung dari pengrajinnya juga, jadi langsung dari pusatnya. Ini teman-teman untuk motong sisa kertas fotonya diusahakan serapi mungkin ya. Nah, setelah dipotong, selanjutnya kita akan memberikan lem. Cuma lem yang saya gunakan ini saya menggunakan double tip ya. Nah, ini pakai double tip. Teman-teman kalau bisa sih diusahakan double tipnya itu yang sedikit bermerek lah, atau yang mempunyai kualitas yang cukup bagus ya. Jangan sampai dia kekuatan menempelnya kurang. Karena si MDF ini kan agak sedikit licin ya, jadi kayak berdebu gitulah. Jadi kalau misalkan double tipnya kurang nempel, biasanya nanti si foto akan mudah terkelupas. Ya, jadi diperhatikan juga untuk penggunaan double tipnya yang berkualitas agak sedikit bagus. Kemudian pas menempelkan si double tipnya ke bagian ujung, kalau bisa sepas mungkin ke ujungnya. Kenapa? Kalau terlalu tidak terlalu pas, nanti si ujung fotonya itu biasanya bisa terkelupas atau misal kelebihan. Kalau kelebihan sih masih agak mending, masih bisa dipotong. Cuma nanti bisa agak lengket-lengket ujungnya. Tapi kalau bisa sih sepas mungkin, kalau bisa itu juga. Coba. Nah, terus bagian ujungnya pun kalau bisa dipotong sama cutter atau pakai gunting biar rapi juga sama. Nah, keempat sisinya ya dikasih double tip. Kalau untuk teknik penempelan teman-teman bisa ngulik sendiri sih. Cuma ini saya terbiasa seperti ini untuk menempelkannya. Nah, sudah beres untuk menempelkannya. Kemudian teman-teman di bagian tengah ini teman-teman pun bisa menambahkan double tip lagi untuk memperkuatnya lagi. Cuma kalau untuk saya untuk cukuplah di sekeliling. Saya biasanya sekeliling aja udah cukup. Ya. Setelah itu, nah kalau untuk saya pribadi, pertama saya akan membuka bagian atas terlebih dahulu. Nih, jadi satu bagian nggak dibuka semuanya. Jadi biar nempelnya tuh agak mudah. Nah, jadi cuma sebelah. Setelah itu saya tempelkan dulu bagian atasnya. Diusahakan sepas mungkin agar nanti hasilnya rapi. Beres ya, ini ujungnya sudah ditempel. Setelah ujungnya ditempel, baru kita buka bagian samping sama bagian belakang. Nah, sudah dibuka semua ya. Sekarang tinggal kita tempelkan pelan-pelan, kemudian dirapihkan.
sudah jadi, si fotoblognya sudah jadi, sudah beres, tinggal diberikan pengait. Oke teman-teman, mungkin ini hanya sedikit sharing dari saya. Mohon maaf jika penjelasannya tidak terlalu detail. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe supaya dapat mendapatkan info-info menarik kembali ketika saya upload videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.